Halo teman-teman semuanya, kalian pernah nggak sih membayangkan kalau seorang dokter dipecat secara mendadak, tanpa pemberitahuan, tanpa evaluasi. Bahkan pemecatannya itu di hari yang sama ketika ia menangani seorang pasien di rumah sakit. Nah, kasus seperti ini memang benar-benar terjadi dan sampai ke pengadilan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang putusan PT UN Medan nomor 71 garis miring G garis miring 2025 garis miring PT UN Medan yang membahas sengketa antara dokter ASN dan rumah sakit pemerintah. Yang menarik dari sini, kasus ini bukan cuma soal diberhentikan atau tidak, tapi soal batas antara hukum administrasi negara dan hukum perdata. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Ahmad Hidayat Siregar dengan NIM E1A024016. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Sebelum masuk ke lebih dalam, kita pahami dulu konsepnya. Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, di sini PT UN dibatasi secara tegas hanya untuk memeriksa sengketa yang timbul dari diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Namun dalam perkembangan hukum administrasi modern, batas antara perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh badan pemerintah kerap menimbulkan perdebatan jurisprudensi. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika negara atau badan publik bertindak selaku subjek hukum dalam hubungan keperdataan, seperti dalam konteks perjanjian kerjasama pelayanan jasa. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan besar, apakah surat pengakhiran kerjasama yang diterbitkan oleh pejabat badan publik merupakan tindakan hukum administrasi yang dapat dipersoalkan di PT UN, atau ia semata-mata merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi ranah peradilan umum. Oke, persoalan tersebut secara tergambar dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor 71 garis miring G garis miring 2025 garis miring PT UN Medan yang diucapkan pada tanggal 11 Desember 2025. Perkara ini melibatkan Dr. Rizky Ardiansah, Magister Kedokteran, Spesialis Anak dan Kedokteran, selaku penggugat seorang dokter subspesialis jantung anak yang juga berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang menggugat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat yang dimana ini rumah sakitnya bernama Haji Adam Malik selaku tergugat. Objek sengketa dari kasus ini adalah surat nomor KP 0506 garis miring D titik XXVII titik 2.2.1 garis miring 2321 garis miring 2025 yang berisi tentang pemberitahuan pengakhiran kerja Dr. Rizky Ardiansah yang bertanggal 30 April 2025. Penggugat yakni Dr. Rizky Ardiansah berdalil bahwa surat pengakhiran kerjasama tersebut merupakan KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final karena diterbitkan oleh pejabat badan publik dan menimbulkan akibat hukum langsung bagi dirinya, termasuk larangan melaksanakan praktik pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Terlebih, surat tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur yang semestinya, tanpa evaluasi kerja, tanpa pemberitahuan 30 hari sebelumnya, dan tanpa musyawarah mufakat. Sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama tersebut, pada hari yang sama penerbitannya, penggugat bahkan masih menjalankan operasi terhadap 5 pasien penderita jantung anak kronis. Sebaliknya, tergugat yakni Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan perbuatan hukum yang berada di luar kompetensi PT UN yang berdasarkan pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sehingga Majelis Hakim PT UN Medan menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tersebut merupakan perbuatan hukum perdata yang dimana gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dari perspektif teori hukum administrasi tersebut, persoalan ini bersinggungan dengan beberapa konstruksi teoritis penting. Yang pertama itu teori tentang batas antara hukum publik dan hukum privat secara dualisme karakter negara. Yang kedua, teori tentang hakikat KTUN dan kriteria-kriteria konstitutifnya.
Yang ketiga itu teori perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang berkaitan dengan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Yang keempat, teori tentang status hukum dokter pendidik klinis ASN yang menjalankan fungsi pelayanan publik di rumah sakit pendidikan pemerintah. Oke, dari latar belakang yang saya sampaikan dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah yang saya analisis terdapat 4, yaitu apakah surat pengakhiran kerjasama dapat dikualifikasikan sebagai KTUN. Yang kedua, bagaimana penerapan AAUPB dalam penerbitan surat tersebut. Ketiga, apa upaya hukum bagi dokter jika gugatan tidak terima di PTUN. Yang terakhir, bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga medis ASN di rumah sakit pemerintah. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu apakah surat pengakhiran kerjasama merupakan KTUN. Sebelum itu kita masuk lebih ke dalam teori dulu, yaitu teori keputusan tata usaha negara atau basicking. Dalam literatur hukum administrasi, konsep KTUN atau basicking pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Van der Pot dan Donner dalam tradisi hukum Belanda. Indro Harto mendefinisikan basicking sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Definisi ini kemudian diadopsi secara resmi dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Marbun menjelaskan bahwa sifat konkret berarti keputusan tersebut tidak abstrak melainkan berwujud nyata dan tertentu. Sifat individual berarti ditujukan kepada subjek hukum yang jelas identitasnya, serta sifat final berarti sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan. Ketiga unsur ini bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya suatu unsur mengakibatkan suatu tindakan pejabat tidak dapat dikualifikasikan sebagai KTUN dalam pengertian undang-undang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juga menetapkan pembatasan negatif terhadap pengertian KTUN dalam Pasal 2, yang paling relevan adalah huruf A, yang dimana mengecualikan KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Dalam perkara akuo ini, perdebatan utama justru berpusat pada dikotomi apakah surat pengakhiran kerjasama merupakan KTUN atau merupakan perbuatan hukum perdata. Dilanjut pembahasan dualisme karakter badan publik antara hukum publik dan hukum perdata. Ridwan HR menerangkan bahwa teori dualisme karakter negara atau dualisis van de Overheid mengakui bahwa pemerintah dapat bertindak dalam dua kapasitas: sebagai pengemban kekuasaan publik yang tindakannya bersifat unilateral berdasarkan kewenangan hukum publik, dan sebagai subjek hukum biasa yang dapat mengadakan hubungan hukum keperdataan berdasarkan prinsip kesederajatan. Namun demikian, dalam konteks penyelenggaraan fungsi layanan publik, batas antara kedua ranah tersebut seringkali tidak tegas. Jimli Asidiki dalam bukunya mengemukakan bahwa rumah sakit pemerintah yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan dokter mitra tidak bertindak semata-mata sebagai entitas perdata biasa, melainkan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pelayanan kesehatan yang bersifat publik berdasarkan mandat masing-masing mandat undang-undang. Karenanya, tindakan pengakhiran kerjasama tersebut sedianya tidak dapat dijelaskan dari konteks pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang kesehatan. Hal ini diperkuat oleh fakta-fakta perkara, yang dimana penggugat, yaitu Dr. Rizky Ardiansyah, berstatus ASN yang ditugaskan oleh FKUSU selaku instansi negara. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik merupakan rumah sakit pendidikan utama yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. Penugasan penggugat dilaksanakan dalam kerangka perjanjian kerjasama antara FKUSU dan Rumah Sakit Adam Malik tanggal 31 Oktober 2024, yang merupakan perjanjian antara dua instansi pemerintahan tersebut. Keseluruhan konteks ini mengindikasikan bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar penugasan penggugat memiliki dimensi hukum publik yang signifikan, yang setidaknya diabaikan dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan. Hingga Majelis Hakim PTUN Medan memutuskan bahwa objek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata dengan mendasarkan pada sumber hukum dari tindakan tersebut. Karena didasarkan pada perjanjian keperdataan, maka pengakhirannya pun bersifat perdata.
Pendekatan ini menggunakan teori instrumen yang memandang sifat hukum suatu tindakan berdasarkan instrumen yang digunakan. Sebagai alternatif pemecahan masalah, perlu dikembangkan pendekatan yang lebih holistik. Philippus M. John mengedepankan pendekatan fungsional yang menilai suatu tindakan pemerintah berdasarkan tujuan dan fungsinya dalam sistem penyelenggaraan negara, bukan sekadar berdasarkan bentuk instrumen yang digunakan. Dengan pendekatan ini, pengakhiran penugasan seorang dokter ASN di rumah sakit pendidikan pemerintah semestinya dipandang memiliki dimensi tata usaha negara yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dari perspektif legislatif, dibutuhkan reformulasi kriteria KTUN yang lebih responsif terhadap pengembangan bentuk-bentuk tindakan pemerintahan modern. Ali Rohmat mengemukakan perlunya pengembangan jurisprudensi PTUN yang mengadopsi pendekatan teleologis dalam menafsirkan pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga tidak semua tindakan pejabat publik yang menggunakan instrumen perjanjian keperdataan serta-merta dieksklusikan dari kompetensi PTUN. Yang kedua adalah penerapan AAUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam keputusan surat tersebut. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB merupakan norma hukum tidak tertulis yang menjadi tolak ukur keabsahan tindakan pemerintahan baik secara prosedural maupun substantif. Di Indonesia, AAUPB telah dikodifikasikan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Krins Leroy mengklasifikasikan AAUPB ke dalam dua kelompok. Yang pertama, asas formal yang berkaitan dengan prosedur pembuatan keputusan, dan asas-asas material yang berkaitan dengan isi keputusan. Asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas termasuk yang paling fundamental dalam dan secara konsisten menjadi dasar pengujian keabsahan KTUN di PTUN. Berdasarkan dalil-dalil penggugat yang terungkap dalam persidangan, terdapat indikasi pelanggaran AAUPB yang sangat signifikan. Yang pertama, pelanggaran asas kecermatan formal, yaitu pengakhiran kerjasama dilakukan tanpa prosedur pemberitahuan 30 hari sebelumnya sebagaimana diperjanjikan, dan berikutnya tanpa evaluasi kinerja terlebih dahulu dan tanpa melalui mekanisme penyelesaian perselisihan melalui musyawarah. Ketiadaan prosedur ini merupakan pelanggaran nyata terhadap asas kecermatan yang mensyaratkan setiap tindakan pejabat publik harus didahului oleh persiapan dan pertimbangan yang matang. Kedua, pelanggaran asas kepastian hukum. Penggugat mendapat dirinya tiba-tiba dilarang melaksanakan praktik pelayanan medis per tanggal 30 April 2025, padahal pada hari yang sama penggugat masih melakukan operasi 5 pasien yang penderita jantung anak. Ketiadaan pemberitahuan yang wajar dan layak menempatkan penggugat pada kondisi ketidakpastian yang merugikan, baik bagi dirinya maupun bagi keselamatan pasien yang sedang dalam penanganannya. Ketiga, pelanggaran asas proporsionalitas. Tindakan pengakhiran kerjasama secara mendadak tanpa melalui mekanisme bertahap seperti peringatan lisan, tertulis, penghentian sementara dalam praktik merupakan tindakan yang tidak proporsionalitas. Utrecht menegaskan bahwa asas proporsionalitas merupakan pembatasan fundamental terhadap diskresi administrasi. Tindakan pemerintahan harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan. Sehingga dalam hal ini penegakan AAUPB dalam kontrak pelayanan publik terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan mekanisme penegakan AAUPB dalam konteks kontrak-kontrak yang dibuat oleh badan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yudi Kristiana mengusulkan agar perjanjian kerjasama yang dibuat oleh instansi pemerintah dengan tenaga profesi di bidang kesehatan dan pendidikan dikualifikasikan sebagai kontrak publik privat yang tunduk sekaligus pada hukum perdata dan hukum administrasi, sehingga klausa-klausa di dalamnya harus diuji keabsahannya berdasarkan norma AAUPB. Masuk ke solusi legislatifnya itu dapat ditawarkan adalah perlunya pengaturan khusus mengenai standar prosedur pengakhiran kerjasama dokter mitra di rumah sakit pemerintah. Minimal dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan, pengaturan tersebut seadanya mencakup kewajiban pemberitahuan tertulis minimal 30 hari sebelum pengakhiran,
Yang kedua, mekanisme klarifikasi dan pembelaan diri bagi dokter mitra. Yang ketiga, penilaian dan komit medik secara independen. Keempat, mekanisme banding internal yang efektif. Yang terakhir, klausul perlindungan kelanjutan penanganan terhadap pasien. Dilanjut, apa upaya hukum bagi dokter jika gugatan tidak diterima di PT UN? Hak dokter sebagai tenaga medis profesional dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Praktik Kedokteran secara eksplisit mengatur hak dokter, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Dengan itu, tersedia beberapa alternatif jika gugatan tidak diterima di PT UN. Yang pertama, gugatan melalui perbuatan melawan hukum atau PMH. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata di hadapan Pengadilan Negeri, jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 3138 K/PDT/2001 telah menegaskan bahwa instansi pemerintah dapat digugat di pengadilan negara atas dasar PMH Perdata. Kedua, penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara guna memohon peninjauan ulang atas pertimbangan kompetensi pemerintahan tersebut. Ketiga, mengingat Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik merupakan penyelenggara pelayanan publik, tindakannya yang berpotensi merupakan maladministrasi dapat dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Keempat, mekanisme penyelesaian melalui Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI yang relevan apabila terdapat persoalan yang menyangkut hak dokter dalam hubungan antara dokter dan institusi. Kelima, jalur mediasi atau arbitrase berdasarkan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian. Kerjasama dapat ditempuh sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan litigasi formal. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana semestinya mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga medis ASN yang melaksanakan fungsi pelayanan publik di rumah sakit pendidikan dalam konteks pengakhiran hubungan kerjasama secara sepihak oleh pihak rumah sakit pemerintah. Perkara ini, aspek yang tidak mendapat perhatian memadai dalam putusan Akuo adalah status seorang penggugat sebagai ASN dosen FKUSU yang sekaligus menjalankan fungsi klinis di Rumah Sakit Adam Malik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mengenal konsep dokter pendidik klinis atau clinical educator, yakni dokter spesialis yang melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi sekaligus memberikan pelayanan medis di rumah sakit pendidikan. Menurut pasal 27 dan 28 Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, pengelolaan dokter pendidik klinis merupakan hasil koordinasi antara Fakultas Kedokteran dan rumah sakit pendidikan. Pengakhiran penugasan seorang dokter pendidik klinis oleh pihak rumah sakit semestinya tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya memberitahukan Fakultas Kedokteran yang bersangkutan. Penggugat sendiri menegaskan dalam replikanya bahwa penugasannya di Rumah Sakit Adam Malik dilaksanakan berdasarkan penugasan resmi dari FKUSU dalam kerangka perjanjian kerjasama antara di institusi pemerintah, sehingga pengakhirannya bukan semata perbuatan perdata melainkan tindakan pemerintah. Dari perspektif hukum kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur bahwa penugasan ASN pada instansi lain merupakan bagian dari manajemen ASN yang dikelola secara khusus. Pengakhiran penugasan tersebut berimplikasi pada hak-hak kepegawaian yang bersifat publik, sehingga sengketa ini memiliki dimensi kepegawaian yang secara tradisional merupakan kompetensi dari PT UN tersebut. Seorang ahli Nikmatul Huda menekankan bahwa dalam perkara yang bersifat hybrid atau mengandung dimensi hukum publik dan perdata sekaligus, PT UN setidaknya tidak serta-merta menyatakan diri tidak berwenang dan tanpa menganalisis secara mendalam dimensi mana yang lebih dominan. Dilanjut, Endang Wahyuningsi juga menegaskan bahwa ketidakjelasan regulasi mengenai status dokter ASN yang menjalankan
fungsi klinis di rumah sakit pemerintah merupakan akar dari berbagai sengketa yang timbul, sehingga dibutuhkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur hubungan ini. Dari pembahasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa putusan PT UN Medan nomor 71G garis miring 2025 garis miring PT UN Medan menolak gugatan sengketa karena merupakan perbuatan hukum perdata yang bukan KTUN dalam pengertian pasal 2 huruf A Undang-Undang nomor 9 tahun 2004. Namun pertimbangan ini dinilai belum cukup memperhatikan dimensi hukum publik dari hubungan hukum antara penggugat selaku ASN dokter pendidik klinis dengan rumah sakit Adam Malik selaku badan layanan umum yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik dan pendidikan kedokteran berdasarkan mandat undang-undang. Proses penerbitan objek sengketa ini mengindikasikan pelanggaran sejumlah AAUPB yang signifikan. Yang pertama adalah asas kecermatan formal, yang dimana itu ketiadaan evaluasi dan pemberitahuan 30 hari. Yang kedua, asas kepastian hukum, yang dimana itu adalah pengakhiran mendadak di tengah pelaksanaan tugas medis. Yang ketiga, ada asas proporsionalitas, yang dimana itu ada ketiadaan mekanisme sanksi yang bertahap. Pelanggaran ini tidak sempat diuji secara substansif karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada tahap eksepsi. Yang dilanjut, diterimanya eksepsi penggugat tersebut tidak memungkinkan seluruh keadilan bagi penggugat. Tersedia mekanisme alternatif meliputi gugatan PMH perdata di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang selanjutnya ada pelaporan pada Ombudsman Republik Indonesia serta penyelesaian melalui KKI atau MKDKI. Lanjut, perkara ini mengungkap kelemahan sistematik dalam pengaturan hubungan hukum antara dokter pendidik klinis ASN dengan rumah sakit pendidik pemerintah. Ketiadaan regulasi khusus ini memadai prosedur pengakhiran kerjasama dokter mitra menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan tenaga medis dan berimplikasi terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan publik. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah kalimat saya mohon maaf. Saya Ahmad Hidayat Siregar mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.